Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Semasa Nabi Muhammad SAW belum diangkat sebagai Rasul atau utusan bagi seluruh alam, beliau telah terkenal sebagai seorang yang sangat jujur, berlatar belakang keluarga terhormat, dan memiliki kelebihan mampu meredam pertikaian antar suku. Sehingga beberapa kali Nabi Muhammad mudah dipercaya memberikan keputusan-keputusan krusial menyangkut kepentingan bersama. Salah satu contoh paling populer tentang keberhasilan Nabi Muhammad menyelesaikan sengketa di antara kaumnya sebelum beliau dimusuhi karena menyebarkan ajaran Islam adalah ketika terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Karena itu masyarakat Mekah merenovasi Ka'bah setelah musibah banjir yang menenggelamkan kota, termasuk juga bangunan Ka'bah. Kondisi ini memanggil dan mengundang orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian situs peninggalan leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tetap dijaga kelestariannya. Menurut riwayat paling sahih, ketika itu Nabi berusia 35 tahun, aktif terlibat dalam pembangunan dari awal hingga akhir. Pada awalnya mereka bersatu padu, saling bahu-membahu di antara mereka. Namun ketika pembangunan memasuki tahap-tahap akhir, yakni prosesi peletakan Hajar Aswad, mereka mulai berselisih pendapat. Siapakah tokoh di antara mereka yang layak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian penyelesaian renovasi dan mulai dapat digunakan kembali? Banyak pendapat bermunculan dan saling simpang siur. Masing-masing saling ingin mengedepankan pemimpin kelompoknya sendiri. Akhirnya tokoh yang paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah mendapatkan ilham dan berkata, "Wahai Quraisy, jadikanlah seseorang yang pertama kali masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian." Mereka menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama masuk masjid. Dan ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Ini adalah orang yang terpercaya, kami setuju, dia adalah Muhammad." Setelah Nabi Muhammad SAW sampai, mereka menceritakan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad membentangkan surban, lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas kain itu. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad membentangkan selendang. Lantas setelah Hajar Aswad berada di atas surban atau selendang tersebut, kemudian beliau berkata kepada setiap pemimpin kabilah, "Hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain atau selendang dan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya." Setelah itu Nabi meletakkannya sendiri. Dengan demikian terhindarlah pertumpahan darah orang-orang Quraisy dengan sesama saudara mereka. Kenyataannya adalah harta yang terkumpul dari orang-orang Quraisy terbatas hingga menyebabkan pembangunan Ka'bah tidak memungkinkan seperti bangunan Nabi Ibrahim, menyebabkan mereka terpaksa mengurangi besar bangunan. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara, hanya sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah. Itulah yang sekarang dikenal dengan hijir. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah dari tanah dan sedikit mengurangi dari sisi timur, yaitu dikenal dengan sebutan Asyadharwan. Perlu diketahui juga bahwasanya Nabi Muhammadlah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ada faidah tersendiri dari pembangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad ini, yaitu orang Arab sudah sadar tentang pentingnya membangun masjid dengan harta halal, sehingga mereka tidak menyalurkan harta hasil riba, zina, dan tindakan kezaliman untuk membangun Ka'bah. Pribadi Nabi Muhammad SAW sangat-sangat luar biasa. Semua sudah tahu bagaimana terpercayanya beliau dan bagaimana kejujuran beliau, sehingga ketika beliau yang meletakkan Hajar Aswad, terselesaikanlah perselisihan yang ada. Seseorang pendakwah hendaklah bergaul dengan masyarakat dan mengerti akan pentingnya hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun orang menentang misi pendakwah tersebut. Penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak dan moral. Akhlak dan moral Rasulullah SAW menyebabkan mereka menerima beliau, senang tatkala melihatnya, bergembira karena dia menjadi perantara dalam masalah yang mereka hadapi.
ridha dan menerima sebelum dan setelah ia memutuskan. Dan pada kasus pembangunan Ka'bah adalah penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai pahlawan legendaris yang memiliki keutamaan lebih di atas tokoh-tokoh Quraisy. Semua itu sebagai pengantar kenabian yang sebentar lagi akan tiba. Nabi Muhammad SAW yang menghalangi terjadinya pertumpahan darah saat itu dan akan menghalau terjadinya pertumpahan darah esok, serta mampu mempersatukan manusia kelak setelah mereka terpecah belah. Oleh karena itu, beliaulah yang akan mempersatukan bangsa Arab dan yang akan menyatukan mereka dengan umat lainnya di bawah bendera keislaman dengan izin Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah sedari kecil, seperti terlihat pada perkataan pamannya Sayyidina Abbas agar beliau mengenakan sarung saat membantu dalam pembangunan Ka'bah agar tidak terkena batu. Akhirnya beliau terjatuh kemudian sadar, lantas Sayyidina Abbas menutupkan sarung kepada beliau. Ini bukti penjagaan Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.